Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita hormati yang kita muliakan para alim, para ulama, asatid wal asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in qala innama ana rasul rabbiki liyahaba laki gulaman zakiyya. Ketika Allah mengutus malaikat Jibril untuk datang kepada Maryam, apa kata malaikat Jibril? Innama ana rasul rabbiki, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu Allah, li'ahaba laki gulaman zakiyya, dan aku memberi kabar bahwa engkau akan mempunyai seorang anak. Maka Maryam berkata, qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak padahal aku belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Itulah Maryam yang suci, yang tak pernah disentuh oleh laki-laki. Tentu yang dimaksud dengan sentuhan di sini bukan sentuhan biasa, akan tetapi yang dimaksud dengan sentuhan di sini adalah sentuhan yang luar biasa. Hubungan intim suami istri. Aku tidak pernah berlaki idam, berhubungan badan belum pernah. Loh kok tiba-tiba kamu datang ke sini ngabarin kalau saya nanti punya anak? Qala rabbuki huwa alayya hayyinun. Artinya apa? Kalau Allah sudah berkehendak, sesuatu yang tidak masuk di akal dan pikiran kita sekalipun, kalau Allah sudah menginginkan kun, jadi, maka jadi. Jangankan Maryam yang kemudian mengandung tanpa ada seorang ayah, tanpa ada seorang suami, Nabi Adam pun diciptakan oleh Allah bahkan tanpa suami, bahkan tanpa istri. Siti Hawa pun diciptakan oleh Allah bahkan dari tulang rusuk Nabi kita Adam alaihissalam. Apa makna yang ada dalam ayat tadi? Bahwa
Isa alaihissalam itu lahir ke dunia dengan cara yang tidak seperti pada umumnya, lewat jalur pernikahan. Dia lahir dengan cara ajaib. Dan ada ayat-ayat lain yang menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 5. Apa yang pertama? Itu dia tadi, lahirnya tanpa seorang ayah, ajaib. Yang kedua, sejak dalam buayan Nabi Isa sudah bisa berbicara. Mana ayatnya? Surat Maryam ayat yang ke-30 sampai 33. Masih bayi itu sudah ngomong. Apa yang diomong Nabi Isa ketika masih bayi? Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya waktu masih bayi Nabi Isa ngomong, sesungguhnya saya adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Diberikan kepadaku kitab, yakni Taurat, yakni Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku seorang nabi. Jadi dalam keyakinan kita, dalam pemahaman kita, Nabi Isa atau Yesus Kristus itu adalah nabi, bukan Tuhan. Karena kalau disebut Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka kejadiannya adalah Tuhan membunuh Tuhan. Nabi Isa itu mati disalib dalam anggapan untuk menebus kesalahan. Siapa yang mencabut nyawanya? Tuhan. Siapa yang dicabut? Tuhan. Oh, berarti Tuhan sedang mencabut nyawa Tuhan. Tuhan yang 3. Ada Tuhan Allah, Tuhan Isa, Tuhan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus dalam pandangan kita, Ruhul Kudus artinya Jibril. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi waktu pagi berbicaralah, itu mukjizat sebagaimana Nabi pada umum. Apa yang dibicarakan? Saya itu Nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati was zakati ma dumtu hayya. Dijadikanlah aku orang yang membawa berkah dimanapun aku berada. Diperintahkanlah aku untuk sholat. Diperintahkanlah aku untuk bayar zakat. Jadi ajaran Nabi Isa, itu Nabi Isa, Yesus Kristus mengajarkan umatnya untuk sholat, untuk bayar zakat. Tapi umatnya bukannya sholat, malah tidak sholat. Malah yang mengerjakan sholat itu sekarang adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak salah kalau saya mengatakan saya adalah pengikut Yesus Kristus, tapi tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Kenapa saya katakan saya pengikut Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itu sholat, Yesus Kristus itu bayar zakat, dan saya pun sholat, saya pun bayar zakat, meskipun zakat fitrah. Zakat mal belum sampai, zakat fitrah sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita tahu bahwa Nabi Isa itu sholat? Quran surat Maryam ayat 30 sampai 33. Dijadikanlah aku membawa berkah. Jadi memang ada orang itu membawa keberkahan. Ada pula orang membawa sial, ada pula orang yang membawa berkah itu kalau dia mampir ke rumah makan, yang tadinya rumah makan itu sepi, tiba-tiba gara-gara dia masuk situ ramai.
Itu namanya orang membawa berkah. Ada toko sepi, tiba-tiba dia belanja di situ, tokonya jadi ramai. Itu berarti orang bawa berkah. Tapi ada juga orang bawa sial, ada juga. Orang tadinya ramai toko itu gara-gara dia sepi jadi. Ya. Ustaz, saya kemarin hampir di rumah makan, tiba-tiba rumah makan tuh ramai semua. Kalau kemarin tidak baca kantor. Kemarin itu bakso yang biasanya 10.000 jadi 15.000 lagi. Apa? Haji mumpung coy. Untuk tahun baru. Orang Linggau tetap di Linggau, uang dari luar Linggau masuk ke Linggau. Ujungnya apa? Waduh! Sekedar mau belok susah betul dari itu keluar dari rumah susah betul. Rumah makan ramai. Tahu yang itu saya buka rumah makan buat sehari. Akhirnya rumah makan ramai, harga-harga naik, harga jagung pun naik. Ustaz, boleh Ustaz kita jualan jagung? Jualan jagung, jualan. Kenapa? Tidak masalah, jualan jagung. Tidak ada mengharamkan jualan jagung. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sebagaimana Nabi pada umumnya, maka Nabi Isa pun diberikan oleh Allah yang namanya mukjizat. Untuk apa mukjizat diberikan oleh Allah? Untuk bukti. Agar jangan sampai ada yang mengaku Nabi tapi buktinya tak kati. Dulu ketika orang mengaku saya adalah Nabi, maka yang ditanya adalah bukti. Kalau sekarang kan gak ada lagi orang mengaku Nabi, itu gak ada. Kenapa? Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang ada yang mengaku saya adalah Nabi, gilo. Tapi tenang, kalau kita di Indonesia ini, insya Allah, cobalah mengakulah sebagai Nabi. Ada aja pengikutnya. Itu di kita di Indonesia. Apalagi kalau pengikutnya tadi masing-masing kasih 100.000 rupiah. Itu ngaku semua, ya Allah adalah Nabi. Kenapa dia ngaku? Karena 100.000 tadi. Mudah nih mencari pengikut deh kita. Apa kemudian yang Allah berikan mukjizatnya? Inni akhluqu lakum min at-tayri ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idznillah. Nabi Isa itu bisa membuat burung yang dibuat dari tanah liat. Jadi dibentuklah dari tanah liat, bentuknya seperti burung. Tapi nggak bisa terbang kok karena dibuat dari tanah. Lalu tanah liat yang berbentuk burung tadi ditiup, kemudian berubah menjadi burung, dan itu bukan sulap, bukan sihir. Kenapa bukan sulap, bukan sihir? Kalau sulap sama sihir bisa dipelajari, bisa. Kita belajar sulap itu bisa, belajar sama Deddy Corbuzier. Cuma dia udah gak main sulap lagi sekarang, dia main podcast. Karena dia tahu lebih besar duit dari YouTube daripada duit jadi artis. Itu kenapa sekarang banyak dokter-dokter sekalipun bikin konten. Artinya apa? Gaji dari dokter itu tidak terlalu besar bagi dia. Makanya masih main konten. Nah, Ustaz main konten juga, main YouTube. Cuma beda. Ustaz ini kalau dia upload YouTube, yang nonton bisa sedikit, bisa banyak. Ada waktunya sedikit, ada waktunya banyak. Kapan waktunya sedikit? Kalau judulnya biasa-biasa saja. Judulnya tentang keutamaan umat Nabi Muhammad, sedikit itu ya Bang. Judulnya tentang sabar dalam menghadapi masalah, sedikit ya Bang. Coba judulnya jima di saat haid. Itu terbukti, saya perhatikan
Pokoknya kalau yang tema ceramahnya yang bau-baunya ke situ, ke anak hubungan suami istri, itu banyak yang nonton. Apa hukumnya jima ketika perempuan, ketika istri sedang haid? Jutaan gitu. Apa hukumnya selingkuh dengan mertua sendiri? Itu banyak yang nanti yang nonton. Kenapa? Karena sedang hangat-hangat. Tapi kalau ceritanya tentang hal-hal yang membatalkan sholat, paling yang nonton 10, 100. Bikinnya yang kontroversi. Masalahnya ada orang yang siap untuk membahas itu, ada yang tidak siap. Saya tuh kalau masalah ide banyak dalam pikiran, cuma mau syutingnya malas. Sekarang ada yang syuting, nanti tinggal dipotong-potong aja deh. Mau syutingnya tuh malas. Apa mukjizatnya itu? Satu, pertama, dibuatlah burung dari tanah liat kemudian ditiup. Yang kedua, waquribul akmaha wal abras. Nabi Isa dapat menyembuhkan penyakit kulit belak kusta dan mereka yang buta. Dia buta-buta yang punya penyakit belang kulit itu datang kepada Nabi Isa, dia sembuh. Jadi memang mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam itu cenderungnya kepada medicine, cenderungnya kepada dunia kesehatan. Bahkan bukan hanya menyembuhkan penyakit, di ayat seterusnya disebutkan wa uhyil mauta bi'idznillah. Nabi Isa itu bahkan bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh dokter-dokter masa kini, nggak bisa. Kalau ada sekarang dokter yang bisa menghidupkan orang yang mati, sudah barang tentu akan banyak orang yang datang kepada dokter itu meskipun biayanya amat sangat mahal. Ngapa? Karena orang itu pada dasarnya tidak mau untuk mati, tapi mau tak mau, suka tak suka, rela tak rela, mati itu akan datang jua. Jadi Nabi Isa dokter. Sedangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang pedagang, bisnismen. Nabi Isa dokter, Nabi Muhammad pedagang, pedagang sukses. Pertanyaannya, bolehkah kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Nabi Isa menjadi dokter atau harus sama persis seperti Nabi Muhammad sebagai pedagang? Jawabannya sesuai kemampuan masing-masing. Ada orang yang memiliki kemampuan dalam berdagang, silakan berdagang. Ada yang memiliki kemampuan menjadi dokter, silakan menjadi dokter. Ada yang memiliki kemampuan menjadi mekanik, silakan menjadi mekanik. Menjadi arsitek, silakan menjadi arsitek. Tidak mesti mentang nabinya pedagang kemudian umatnya semuanya pedagang. Tidak. Yang punya kemampuan silakan, yang tidak punya kemampuan cari kesempatan, cari peluang yang lain. Rezeki tidak hanya dari satu pintu. Bisa dengan cara buat konten menghasilkan uang, bisa. Ya, meskipun harus dengan sama. Jadi kata seorang ulama dari Iskandariyah, Mesir, Alexandria, yang namanya sering kita kenal, sering kita dengar, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah itu pernah mengatakan, kalau kamu sudah nyaman di satu posisi di tempatmu sekarang, jangan kamu pergi ke tempat lain hanya karena kamu menganggap di situ lebih nyaman dari tempatmu sekarang, dari posisimu sekarang. Belum tentu apa yang kamu bayangkan itu ternyata seperti itu adanya. Kita yang misalkan
sudah nyaman menjadi pegawai, sudah. Tidak usah kemudian resign hanya karena kita ingin mempunyai profesi yang lain, tidak usah. Contoh yang nyata dulu ada seorang polisi Brimob. Dia sudah nyaman di posisinya, kemudian dunia berkata lain, dia terangkat derajatnya oleh karena videonya yang viral sedang menyanyi itu, cahaya-cahaya itu. Ada cahaya viral, terkenal, normal, lalu diundang ke mana-mana. Kalau dulu sudah ada pagi-pagi ambiar, mungkin Norman itu akan diundang juga ke pagi-pagi ambiar. Cuma masalahnya dulu belum ada pagi-pagi ambiar. Viral kemana-mana, menjadi selebriti, diundang sini, diundang situ, akhirnya dia paham berapalah duit polisi kalau dibanding duit selebriti. Kadang kawan yang polisi itu bilang, atau polisi itu, adalah kawan-kawan polisi itu. Ayo Ustaz, kami polisi ini kalau udah dapat duit yang haram dari mana orang tidak peduli, Ustaz, aku macam ini. Tapi polisi yang baik aja. Yang jahat itu di India, kita baik-baik semua. Viral, akhirnya dia tahu, oh ini duit lebih besar menjadi selebriti. Akhirnya apa? Dia tinggalkan pekerjaannya menjadi polisi itu. Dia putuskan untuk menjadi selebriti. Akhirnya apa? Polisinya hilang, selebritinya tak pula betul. Ternyata cahaya dia tidak pula cahaya yang dia dapatkan tidak lama, sebentar saja redup. Bintangnya tidak lama bersinar. Kalau sudah nyaman di satu tempat, sudah. Tidak usah aku nak resign dari tempat kerja, aku nak melok Nabi Muhammad, aku. Nabi Muhammad itu adalah seorang pedagang, seorang pembisnis. Aku nak berjualan. Wah, akhirnya resign, pinjam duit di bank 50 juta untuk modal dagang. Pekerjaan hilang, pinjam duit bank 50 juta, akhirnya berjualan, bukannya jadi berduit, malah hancur. Skill, tidak punya kepiawaian di situ. Makanya kalau melihat orang lain enak, jangan boleh enak betul bapak itu jualannya, duitnya banyak. Ya, jangan dilihat sekarang. Lihat dulu bagaimana ia menangis meneteskan air mata, bahkan mungkin sampai meneteskan darah, otak mati, jatuh bangun, bangkit, jatuh bangkit lagi. Sekarang sudah sukses, enak tengoknya, masya Allah. Penghasilan tiap bulan sekian puluh juta. Aku pengen juga jadi pedagang, aku pengen fokus terus. Aku nak keluar dari pegawai, jadi aku nak pedagang baik mati. Kalau nggak punya kepiawaian ya. Contoh juga, dia yang sudah nyaman, sudah nyaman, jadi pedagang, sukses, duitnya banyak, tiba-tiba tertarik dengan sesuatu hal yang lain. Ayahku ini rasanya cocok loh kalau aku jadi anggota DPRD. Ibrahim, nanya lo tak? Banyak duit. Pak Lukman, nanya lo tak? Yang mana pedagang-pedagang? Udah, duit yang semestinya untuk modal belanja, untuk pedagang, tapi karena ditengoknya lemah pecahnya jadi DPRD. Wah, akhirnya duit modal tadi dipakai untuk nyalon 800 juta untuk modal penjualan, malah dipakai untuk pencalonan legislatif. Apa yang terjadi? Duit modal habis, penjualan tidak baca lagi, tidak puluh jadi. Ngapa? 800 juta, mana jadi untuk kelas kota? Iyo, paling tidak 1 M2 M.
Apalagi masyarakat sekarang sudah pintar, sudah cerdas. Buktinya apa? Ada yang sudah ngasih duit ke warga, dikasihnya itu sampai jutaan-jutaan. Ternyata suara dia di pemilihan itu cuma dapat 2 suara. Duit habis banyak, suara cuma dapat 2. Terus itu dia datang marah-marah, mana yang saya kasih duit kemarin? Oh nggak bisa. Masyarakat kita sekarang sudah pintar semua. Ambil duitnya, coblos yang lain. Bentar lagi 2023, Masya Allah. Bentar lagi 2024, pemilihan capres cawapres. Saya harapkan masjid itu jangan sampai beribut hanya karena beda pilihan. Setuju? Setuju. Apapun pilihan kamu Bapak Ibu, kita tetap umat Islam. Setuju? Jangan nanti di kotak-kotakan. Ini yang bagian sebelah kanan mendukung Pak Anies Baswedan, yang sebelah kiri mendukung Pak Ganjar, yang di belakang mendukung Pak Prabowo. Wis, pokoknya apapun pilihan kamu, itu semua hasil ijtihad masing-masing. Kita di masjid tetap jangan dijauhi nanti. Aku udah kata kawan dengan dia, dia pilih Pak Ganjar, aku pilih Pak Anies. Jangan. Aku udah kata kawan dengan dia, dia pilih Prabowo juga tua-tua, lu sekali kalah, 2 kali kalah. Kalau saya yang ketiga kalah lagi. Tidak tahu gitu. Bisa jadi menang, bisa jadi. Artinya apa? Sekedar berdebat sedikit perdebatan untuk menghangatkan suasana, tidak apa-apa. Tapi sampai kemudian nggak mau seteguran. Ada apa? Kakak yang nggak mau negur adiknya gara-gara beda pilihan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baik, itu yang ketiga. Nabi Isa pun diberikan mukjizat. Yang keempat, Nabi Isa memberi kabar bahwa yati min ba'di ismuhu Ahmad, nanti akan datang Nabi setelahku, namanya Nabi Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Itu yang keempat. Yang terakhir, Nabi Isa dalam keyakinan kita tidak mati disalib. Sebagaimana ayat Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna fatanna al-Masiha Isa ibn Maryam. Wa qawlihim, mereka berbicara, mereka berkata, inna fatanna al-Masiha Isa ibn Maryam. Sesungguhnya kami sudah membunuh Al-Masih. Al-Masih itu artinya yang menghilangkan, yang menghapus. Isa Al-Masih yang kemudian menjadi Masehi, itu kita pada tahun baru 1 Masehi. Al-Masih, Al-Masih itu yang menghapus. Apa yang dihapus? Kemusyrikan. Apa yang dihapus? Dajjal. Jadi nanti yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Itu yang diyakini oleh mayoritas ulama. Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup dan tempatnya di langit. Aku tidak percaya kalau saya pergi ke langit. Ketuk pintu langit. Assalamualaikum. Ketuk. Meskipun ada juga ulama yang berpendapat bahwa Nabi Isa itu sudah mati. Ada. Kenapa kok berpendapat demikian Pak Ustaz? Karena ada ayatnya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru.
Ini mutawaffika mewafatkan, mematikan. Bagi yang memahami secara tekstual, mutawaffika artinya mewafatkan, mematikan. Jadi Nabi Isa itu sudah mati sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi mayoritas ulama memahami mutawaffika di sini, meskipun artinya mewafatkan, tapi artinya bukan mewafatkan dengan benar-benar mewafatkan, bukan. Tapi apa artinya mutawaffika? Mewafatkan sementara, menidurkan. Karena orang yang tidur itu sama seperti orang yang mati. Di saat kita tidur, pada dasarnya saat itu kita sedang mati, cuma bedanya bisa bangun lagi. Orang yang tidur itu mati, cuma masih percobaan. Buktinya apa? Buktinya kalau kita bangun tidur, apa yang kita ucap? Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatan. Segala puji dan syukur bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Jadi tidur itu yang mati. Bahkan sebelum tidur kita minta kepada Allah, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Tidur itu yang mati. Makanya orang ketika dia dalam keadaan tidur, hukum syariat tidak berlaku untuknya. Andailah ada orang yang tidur, kemudian dia nyolong motor, maka tidak bisa dipenjara. Kenapa? Karena dia nyolongnya dalam keadaan mimpi. Andai pun ada suami yang kencan dengan istri orang, tapi kalau dilakukannya di dalam tidur, maka itu istrinya tak boleh protes. Mimpi. Cuma apa? Kalau mimpi kencan dengan istri orang, jangan ceritakan ke istri. Jangan tidur ditambah. Kenapa? Karena istri kita di meskipun dalam mimpi marah. Kalau aku mimpi macam itu, ya kata. Apa baca kita nyeting mimpi itu kan tidak baca. Makanya kalau mimpi yang seperti itu, bangun tidur senyum-senyumnya. Diceritakan pada Musa. Kalau ditanya mama, apa kau senyum-senyum? Tidak apa-apa, senyum adalah ibadah. Jangan diceritain. Dicemburu dia. Dan tidak ada hukuman bagi mereka yang melakukan apapun di dalam mimpinya, tidak ada hukumannya ya. Nah, macam jadi tidur itu seperti mimpi. Jadi mutawaffika artinya tidur. Warafi'uka diangkat setinggi-tingginya ke langit. Dan itu ajma'atil ummah kalau di dalam kitab ijma', mayoritas kesepakatan ulama bahwa Nabi Isa itu hayyun, masih hidup. Nabi Isa lah nanti yang akan membunuh babi, Nabi Isa lah nanti yang akan membunuh Dajjal, Nabi Isa lah nanti yang akan menghilangkan kemusyrikan yang ada. Dan Nabi Isa turun bukan sebagai Nabi yang ke-26, tapi Nabi Isa turun nanti sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Isa turun kenapa? Untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah Tuhan, untuk membuktikan bahwa dirinya tak pernah mengaku sebagai Tuhan. Pacak-pacak wong sekarang lah yang menuhankan Nabi Isa. Nabi Isa nanti akan turun bahwa saya bukanlah Tuhan, untuk membuktikan sebagai pembuktian. Mereka yang menyangka sudah menyalib, membunuh Nabi Isa, Nabi Isa akan turun sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Tidaklah Nabi Isa itu disalib, tidak pula Nabi Isa itu dibunuh, akan tetapi yang mati disalib itu adalah dia yang mirip dengan Nabi Isa. Jadi mirip-mirip. Kalau mau diibaratkan, mau nyalib, mau bunuh Upin, yang ketangkap Ipin. Dia orang-orang Yahudi merasa sudah menangkap Nabi Isa. Ini ternyata yang ketangkap itu mirip kembaran. Jadi sehingga
dalam prasangkanya sudah dapat membunuh, padahal dalam keyakinan kita Nabi Isa itu tidak disalib. Kenapa? Karena dalam pandangan kita nggak ada istilah yang menebus dosa itu tidak ada. Menanggung dosa orang lain itu tidak ada cerita. Kenapa orang Kristen itu meyakini Yesus Kristus itu mati di salib? Untuk menebus dosa warisan yang diwarisi oleh Nabi Adam. Nabi Adam dulu ketika di surga dilarang memakan buah, kemudian memakan buah itu. Lalu untuk menebus dosa kesalahan itu, Yesus Kristus pun mati di salib untuk menebus dosa. Itu dalam keyakinan mereka. Tapi dalam keyakinan kita tidak ada dosa diwarisi, itu tidak ada. Dosa bapak itu ya bapak kita tuh nanggung. Dan ada kita nanggung dosa bapak itu. Apalagi dosa Nabi Adam, dosa bapak emak kita lagi dan kita tanggung. Apalagi dosa Nabi Adam. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.